Hai Sobat Cuan, kembali lagi di Investasio KSPM FEB Unut. Investasio, show. Nah, gimana nih kabar Sobat Cuan di rumah? Aku harap teman-teman dan Sobat Cuan semua dalam keadaan baik ya. Setelah Investasio episode pertama yang ngebahas tentang habit dan juga mindset, bagaimana sih kita mengelola finansial kita? Banyak nih dari teman-teman Sobat Cuan yang testimoni ke kita di Instagram maupun di YouTube nanya nih, oh kak ternyata seperti ini loh cara kita mengelola keuangan. Oh kak, aku baru tahu loh ini kebutuhan dan ini keinginan. Dan wah banyak banget nih kak kita dapat insight baru dari Investasi episode pertama. Nah, kali ini di episode kedua kita bakal bahas banyak hal terkait investasi dan juga pasar modal bersama dua bintang tamu kita yang cantik-cantik. Nah, so welcome to Investasio episode 2 KSPM FEB Unut. Investasio, show. Oke, sebelum kita berlanjut nih manggil bintang tamu kita, ada baiknya kita memperkenalkan diri. Aku punya pantun nih. Ketika aku nyebut pantunnya, teman-teman jawab cakep. Nah, pantunnya adalah generasi muda pengen berinvestasi, pergi ke GI untuk dibantu. Perkenalkan, nama aku Yuki, Kepala Bidang Event Divisi 1. Yeay! Kayak kurang seru deh kita ngobrol sendiri tanpa ditemanin oleh dua bintang tamu kita. Nah, bintang tamu kita pada episode kali dua anjay. Pada episode kedua ini adalah dua wanita cantik, manis, pokoknya bisa ngelola keuangan, pokoknya calon mantu idaman lah teman-teman. Nah, kalian penasaran ya siapa bintang tamu kita kali ini? Kita panggil aja Kak Lina dan juga Kak Gekmas. Wah. Gimana nih kabar dari kakak berdua? Aduh, makasih banget nih kak. Sebelumnya pressure juga ya duduk di kursi hias kayak gini. Tapi tadi aku dengar sedikit nih kak, pantun asik dari Kak Yuki. Nah, aku gak mau kalah nih teman-teman. Jadi izinkan aku berpantun ya. Boleh. Oke. Pagi-pagi dikejar burung kakak tua. Cakep. Kenalin, aku Lina dari Divisi 2. Lanjut. Wah, baru mulai udah bikin pressure ya. Aku kalah dari Lina karena aku tuh nggak jago gitu bikin pantun. Jadi aku kenalan diri biasa aja ya. Jadi halo Sobat Cuan, kenalin aku Gekmas dari Fungsionaris Divisi 3. Terima kasih. Oke. Nah, jadi kita bertiga kali ini akan menemani Sobat Cuan, terutama bagi mahasiswa yang sedang liburan semester atau maba-maba yang lagi ospek nih. Cocok banget buat dengerin investasi kita kali ini. Oke, terima kasih perkenalan dari Kak Lina dan juga Kak Gekmas. Nah, benar banget nih. Pasti maba-maba di rumah dan juga kakak yang lagi libur semester bertanya-tanya, kamu nanya gitu, kenapa sih kita pakai outfit apa nih kira-kira? Outfit maba nggak sih? Outfit maba ya, kita pakai baju putih, jas, almet. Nah, kita bakal investasi episode kedua kali ini kita bakal membahas nih yang cocok buat kira-kira maba yang mau masuk ke dunia perkuliahan. Selain dapat materi tentang PKKMB di kampus kalian, kita juga bakal ngasih materi terkait kehidupan kampus nih, terutama untuk mengelola keuangan dan lain sebagainya. Dan kita bawa vibes merah putih karena episode kali ini kita bakal rayakan serangkaian 17 Agustus 2024. Yeay. Oke, kira-kira Kak Mas dan juga Kak Lina tau nggak kita mau bahas apa? Kalau dari aku sih intinya clue-nya itu tentang boncos ya. Boncos. Oke, jadi bener banget. Jadi di episode kedua investasi ini kita akan membahas mengenai tips alokasi anggaran anti boncos untuk mahasiswa. Wah. Nah, di sini ngomong-ngomong boncos, kalian pernah nggak sih boncos gitu kan? Dua nih, teman-teman.
Gimana Kak? Kalau aku sendiri ya jarang sih boncos. Jarang, nggak pernah. Sering banget aku boncos, apalagi mahasiswa pas awal-awal maba ya. Kira-kira sekitar setiap semesteran tuh pasti ada 1 bulan yang aku ngerasain boncos, yang kayak dompetku tuh cuma isi uang 10.000, yang mana 10.000 tuh di Bukit tuh kita cuma dapat ayam geprek ya, kalau salah ayam geprek deket teknik ya teman-teman ya. Nah kalau aku sih kira-kira boncosnya seperti itu. Kalau teman-teman boncosnya kayak gimana sih? Kalau aku sendiri sih dulu sering banget sih Kak boncos, cuman akhir-akhir ini karena aku kayak udah ada ilmunya nih, Wah. maaf ya, ilmunya. Ilmu. Jadi aku kayak sedikit hampir tidak pernah boncos. Karena jujur aku masuk ke SPM FEB Unut juga pasti ada tujuannya, itu ini menghindari keboncosan yang terjadi di kantong mahasiswa gitu. Kalau Kak Gemas pernah boncos nggak? Kalau aku sih enggak ya Kak ya, karena keuangan aku tuh udah diatur gitu. Udah punya plan ya? Wah. Keren-keren Kak. Oke. Kita sesuai dengan bahasan kita tadi, kita bakal ngebahas tentang keboncosan nih buat teman-teman mahasiswa. Pasti penasaran kan? Kayak aku pernah ngalamin deh apa yang diceritain sama Kak Gemas, Kak Lina, dan juga aku sendiri Yuki. Nah, tanpa berpanjang lebar lagi, kita bakal masuk ke materi yang bakal kita bahas. Nah, pertanyaan pertama dari aku, anjir. Ya, pertama, deg-degan nggak? Deg-degan nggak? Deg-degan nggak? Mau kabur? Aduh, nggak boleh. Tadi udah pleng gitu, hidup di sini harus langsung jawab sih. Pertanyaan pertama, teman-teman pernah keteteran nggak dalam mengelola keuangan teman-teman? Kira-kira kayak aku pendapatanku lebih besar daripada pengeluaranku, jadinya rugi nih. Jadi aku pinjol atau aku minjem ke temen. Ya, atau mungkin pendapatanku lebih tinggi daripada pengeluaranku, jadinya aku cukup bingung ya. Oke, kita ulang. Atau mungkin gini, pertama, pendapatannya teman-teman lebih kecil daripada pengeluaran teman-teman, jadinya rugi kan. Mungkin teman-teman bisa lifestyle-nya lebih banyak, hedon dan lain sebagainya, apalagi sebagai mahasiswa dengan banyak pengeluaran. Atau pendapatan teman-teman lebih besar daripada pengeluaran teman-teman, jadinya teman-teman punya investasi, punya nabung dan lain sebagainya. Pernah nggak teman-teman? Gimana sih cerita teman-teman dalam mengelola keuangan teman-teman? Oke, mungkin dari aku dulu ya Kak. Boleh. Terkait keteteran sendiri, jujur dulu pasti aku pernah keteteran banget, karena aku nggak punya tuh kayak bekal untuk gimana sih caraku ngelola keuanganku, karena aku sendiri kan belum berpenghasilan nih Kak. Jadi aku cuma mengandalkan uang yang dikasih orang tua ya benar. Jadi dari sana itu aku belum merasakan vibes-nya dapat uang sendiri nih. Jadi kayak awareness aku buat menghabiskan uang itu belum ada. Jadi kayak aku habisin terus sampai akhirnya di mahasiswa ini aku kayak sadar nih Kak, banyak juga ya pengeluaran mahasiswa. Ya, bener banget. Jadi dari sana nih aku mulai belajar cari tahu gimana sih caraku mengelola keuangan itu Kak. Jadi dari sana. Oke. Kalau Kak Gemas gimana? Kalau dari aku sih, aku tuh ngatur keuangan tuh aku pakai semacam aplikasi gini tuh buat ngatur budget planner gitu. Jadi itu tuh aku pakai itu tuh biar lebih teratur. Jadi aku tuh kayak mulai konsisten buat memantau gitu kalau berapa besar sih pengeluaran aku bulan ini gitu. Keren banget sih Kak. Tepuk tangan dong buat Gemas. Ya. Aku setuju banget sama Gemas dan juga Lina. Tapi kalau Gemas tadi kan udah memanfaatkan digitalisasi ya dengan menggunakan aplikasi. Kalau aku sih baru punya plan aja sih di pikiranku, tapi belum tahu terlaksana atau enggak. Aku punya sedikit plan bahwa cara mengelola keuanganku itu 50% untuk kebutuhan. Biasanya kebutuhan mahasiswa tuh kira-kira apa aja? Kayak ngeprint, kuota, bayar PO, kayak gitu kan, atau ikut kegiatan kemahasiswaan, jual bazar dan lain sebagainya kan. Dan banyak lagi kebutuhan-kebutuhan mahasiswa. Habis itu 50% yang aku anggarkan. Habis itu 30% aku rencana anggarin untuk investasi teman-teman. 10% untuk dana darurat, misalnya kita mengalami sakit atau apapun yang tidak kita inginkan itu. Dan lagi 10% biasanya aku pakai hiburan, biasanya aku pakai lifestyleku, misalnya mendaki. Suka mendaki nggak? Suka dong. Oke. Selain itu nonton konser dan have fun lah, karaokean, gimana aja lifestyle gimana lifestyle dari mahasiswa itu sendiri. Nah kayak gitu teman-teman. Tapi teman-teman kadang ya 30% yang aku bilang untuk investasi itu aku
belum pernah realisasi ini karena aku bingung mau mulai investasi itu dari mana. Biasanya kadang 30% ini aku malah alokasiin ke kebutuhan dan juga ke hiburan. Jadinya aku boncos teman-teman. Kira-kira dari teman-teman ada nggak tips tipis-tipis nih? Gimana sih awal mulai sebagai seorang mahasiswa nih cara kita mulai berinvestasi? Ada nggak? Kalau dari pengalaman aku ya, aku coba investasi itu pakai aplikasi Pums ID. Yang warna? Yang warna putih terus ada huruf E atau biru. Oh, oke. Jadi apa ungu ya? Ungu. Salah ya? Ya mirip-mirip biru ke ungu ya. Oke. Oke. Jadi aku pakai itu tuh karena di sana tuh pembukaan rekening efek itu cepet, terus tanpa minimal saldo. Wah. Di sana juga instrumennya tuh udah lengkap banget, ada reksadana, saham, obligasi. Jadi tergantung sih kakak mau pakai instrumen yang mana gitu buat investasi. Lengkap banget ya Kak ya. Oke, terima kasih Kak Gekmas untuk tipsnya. Gimana kalau dari Lina ada tips nggak? Kalau dari aku sendiri sih Kak, mungkin dari yang hal simple aja ya Kak. Yang pertama itu mungkin kenali dulu profil resiko kakak sendiri. Selain itu mungkin kakak bisa analisis data atau riset nih Kak. Dan juga update tentang berita ekonomi terkini. Selain itu mungkin kakak bisa nyebar aset kakak. Contohnya kayak taruh di instrumen pasar modal, maksudku di reksadana, investasi atau obligasi kayak gitu. Jadi kakak nggak naruh di satu instrumen aja, jadi itu memperkecil resiko kakak di kemudian hari. Intinya sih jangan naruh satu aset atau satu telur di Dalam satu basket atau keranjang. Oke, tips yang cukup menarik ya buat sobat cuan di rumah. Intinya jangan naruh satu telur di dalam satu keranjang. Kalau dari Gekmas ada tips lain nggak? Tentunya dong ada tips tambahan untuk teman-teman yang mau berinvestasi. Jadi sebelum kita mulai investasi, kita harus bisa nih mengatur strategi untuk mengurangi risiko sebelum kita berinvestasi. Nah, yaitu dengan stop loss order dalam trading saham. Nah, tipsnya itu yang pertama, kita itu harus mengenali profil risiko dari diri kita sebelum berinvestasi. Nah, yang kedua, kita itu harus mengevaluasi dan juga menguji ulang gitu portofolio dari investasi kita. Nah, tips ini tuh ya Kak ya, itu udah fleksibel dan juga udah siap untuk beradaptasi untuk perubahan pasar. Oke, tepuk tangan dong buat Kak Gekmas. Dan tadi udah dapat aku kesimpulin dari Gekmas bahwa kita harus tahu profil kita, setelah itu kita harus melihat portofolio dari diri kita. Nah, buat sobat cuan di rumah, itu tips tipis-tipis dari Kak Gekmas dan juga Lina, dan sobat cuan bisa untuk nggak hanya didengerin aja dan juga dicatat, tapi juga diterapkan dalam mengelola keuangan kalian. Dan teman-teman bisa juga ramein di kolom komentar. Ya, tentunya kita di sini tuh belajar bareng dan bagi-bagi tips and triknya. Nah, kita back to the topic ya. Kalian udah gini nggak ada kayak ngisihin anggaran gitu buat self development? Kan kita tahu nih kalau di masa depan itu sangat berguna banget. Apalagi kita setelah wisuda itu perusahaan itu bakalan melirik kita berdasarkan skill yang kita punya, bukan dari tampakannya gitu. Wow. Oke. Mungkin aku dulu ya. Kalau dari aku sih setuju banget ya terkait dengan self development atau soft skill. Karena nggak cukup nih cuman dari nilai IPK kita doang yang bagus. Nanti perusahaan pasti akan melihat gimana sih diri kita itu sebenarnya, bukan hanya dari nilai. Jadi aku sadar bahwa kita itu harus mengembangkan soft skill yang ada di dalam diri kita. Khususnya sekarang sebagai mahasiswa ya, karena saya sendiri sadar gimana privilege dari mahasiswa itu sangat banyak. Jadi di sini saya meluangkan atau menyisihkan nih Kak waktu yang saya punya untuk bisa diinvestasikan. Contohnya investasi untuk self development dari Lina tuh kayak gimana? Coba ceritain ke sobat cuan di rumah. Oke. Ini simpelnya sih karena aku dari prodi akuntansi ya Kak. Jadi kan itu berkutit dengan keuangan nih Kak. Keuangan, angka-angka, dan dalam teknologi itu aku berkutit dengan yang namanya aplikasi Excel. Nah, karena itu dari awal aku udah pernah ngikutin kursus terkait dengan pelatihan Excel secara profesional. Jadi mungkin itu salah satu dari soft skill yang aku kembangkan. Oke, keren banget ya. Wawasan dari dua wanita bintang tamu kita yang cantik-cantik ini sangat keren banget. Berhubung kita tadi bahas tentang IPK dan nilai, sekarang kan lagi semesteran nih. Nilai kalian udah keluar nggak?
Udah tapi belum semua Iya. sih. A semua nggak? Astungkara. Astungkara, karena A Astungkara ya. Nah, aku ngasih A deh buat kalian berdua dengan wawasan kalian. Nanti IPK kita 5 lagi. Keren banget sih kalau udah 5. Nah, wawasan kalian tuh bagaikan seluas samudra dan sedalam perasaan. Waduh, bawa hati. Nggak bisa kita hitung menggunakan pengukuran yang ada di dunia ini. Wah, terlalu hiperbola ya teman-teman. Nah, Tahu aja ya. terkait kita ngebahas tentang soft skill dan juga self development, itu juga udah kita kembangin nggak sih? Nah, dengan cara kita ikut di organisasi-organisasi ataupun webinar. Salah satu contohnya adalah kita ikut di KSPM FEB Unut. Bener banget sih. Nah, buat maba-maba yang masih ikut PKKMB nih di kampus, nanti teman-teman bisa cari tahu nih tentang organisasi-organisasi di kampus yang mengembangkan soft skill dan juga self development kalian. Salah satu contohnya kalau kalian mau ngembangin di pasar modal dan juga di investasi, bisa join di kita di KSPM FEB Unut, khususnya anak-anak FEB. Selain di luar FEB juga bisa ya tanya-tanya ke kita. Nah, selain itu juga di KSPM kita juga banyak kegiatan-kegiatan yang mengembangkan self skill dan juga self development kita. Contohnya seperti kemarin kita udah ngelakuin SPM, Sekolah Pasar Modal, yang mana kita diberikan informasi dan juga banyak wawasan yang kita dapat terkait dengan pasar modal dan juga investasi. Dan yang paling menariknya teman-teman, kita juga dapat merchandise teman-teman. Dan jadi itu selain kita dapat ilmu, kita juga dapat kenang-kenangan. Bener banget. Jadinya lebih fun nggak sih kita belajar? Dan Nah, gratis juga sih aku dengar-dengar. bener banget. Kalau udah gratis tuh semua gas itu. Sih. Kadang ada stiker asal man nasi siap berpartisipasi gitu kan. Tapi ini beda, asal man gratis siap berpartisipasi. Nah, itu yang penting teman-teman. Nah, selain itu di KSPM kita juga ada apa nih, Lina? Ada Kak Ice. Kebetulan kita bersama ketua Kak Ice kita. Silakan Kak Ice tuh kira-kira ngapain sih, Lina? Jelasin dong. Oke, jadi singkatnya KIC itu adalah suatu pelatihan yang dikhususkan untuk mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis terkait dengan analisis saham, investasi, atau segala sesuatunya tentang pasar modal. Nah, jadi proker ini tuh kayak mempersiapkan mahasiswa kita tuh untuk maju ke ajang perlombaan gitu, Kak. Wah. Berarti selain kita dikasih info, dikasih wawasan, kita juga dipersiapkan ya di Iya, KSPM. benar banget. Setelah kita dipersiapkan, kita diapain, dia Mas? Tentunya dong, kan udah dibentuk tuh rutin ke pelatihan. Harus dong ikut lomba. Lombanya di UForce. Kebetulan UForce lagi buka ya kegiatan ya sekarang ya. Ada beberapa lomba yaitu trading, SAC, sama juga infografis. Nah, teman-teman bisa cek aja Instagram UForce ataupun KIC, dan sekarang UForce lagi ngumpulin like nih, dan bisa teman-teman dukung like dari poster ataupun infografis yang terfavorit. Nah, itu sih kalau dari KSPM. Dan terakhir nih, hampir lupa nih aku. Terakhir kita juga ada kegiatan yaitu SPM Gathering, yang mana itu bakal kita lakuin di akhir tahun ini, yang mana nih buat maba-maba di luar sana yang lagi kepo terkait KSPM, terkait pasar modal dan juga investasi, bisa nih mulai dari KSPM Gathering, bener nggak? Bener banget. Siapin aja dulu. Nah, nanti teman-teman di situ bakal banyak dapat informasi terkait pasar modal dan juga investasi. Tepuk tangan dong buat KSPM. Nah, nggak perlu diragukan lagi ya KSPM, selain BSO teraktif, juga BSO berprestasi. Nah, kayaknya bahasan kita terkait episode kali ini cukup sampai sini deh. Daripada kita panjang ngelantur, nggak jelas, kita cukupkan sampai sini terkait dengan bahasan bagaimana sih cara kita mengelola keuangan agar tidak boncos. Nah, tapi kayaknya nggak afdol nggak sih kita selesai tanpa ada evaluasi. Aku mau nanya-nanya nih buat teman-teman berdua, pertanyaan sedikit mini games untuk mengetes Takut banget sih, Kak. kepinteran dan kepahaman kalian terkait pasar modal dan juga investasi. Siap nggak? siap. Harus siap dong. Siap. Sebagai mahasiswa kita Deg-degan nggak perasaannya? Sedikit. Sedikit. Sedikitnya semana segini? segini. Banyak namanya kecil. Oke, kita mulai ya. Oke. Pertanyaan pertama. Teman-teman, aku mau minta teman-teman buat bel, boleh dipegang benderanya. Kalau Mas jawaban belnya tuh bakti gitu ya. Bukti. Kalau Lina unut gitu ya. Udah. Biar jadinya bakti unut gitu ya. Pertanyaan pertama,
Teman-teman milih menabung atau berinvestasi? Mesti. Silakan. Jadi aku milih investasi Kak. Kenapa? Karena kalau misalnya nabung itu aman gitu, cuman return itu rendah. Tapi kalau misalnya berinvestasi, walaupun itu tuh berisiko, cuman sedikit menguntungkan lah, gitu. Oke, kalau dari Lina? Kalau dari aku sama nih Kak, aku lebih milih untuk investasi karena nanti nilai dari value uang itu mungkin tidak banyak tergerus daripada menabung. Gitu, Kak. Oke, pertanyaan kedua. Oke, teman-teman berdua milih saham atau obligasi? Unut. Silakan, Unut. Oke, kalau aku saham dong tentunya. Kenapa? Karena return yang ditawarkan itu lebih besar Kak daripada dari obligasi sendiri. Kalau Get Gold? Sama juga saham, soalnya lebih yang pengen yang nggak menguntungkan lah gitu, menguntungkan. Oke, simple banget ya alasannya. Cukup simple. Oke, selanjutnya. Oke, teman-teman, aku harus cepat ya. Teman-teman milih investasi jangka pendek atau investasi jangka panjang? Bakti dulu. Aku milih investasi jangka pendek. Kenapa? Karena biar bisa gitu lah untuk kebutuhan besar. Berarti Lina suka yang pendek-pendek ya? Kurang lebih kayak gitu ya? Wah, kayak salah nih. Kurang minum. Oke. Gek Mas ya? Gek Mas suka yang pendek-pendek ya? Iya. Oke. Iya. Iya, kalau dari Lina? Kalau aku sih suka investasi jangka panjang ya Kak. Kenapa? Karena aku pribadi lebih ingin mempersiapkan kehidupan di hari tuaku nanti Kak. Oh, oke. Berarti kalau Gek Mas suka yang pendek, Lina suka yang panjang untuk hari tua ke depannya agar lebih memperpanjang kehidupan ya, biar lebih prepare lagi dan planning ya. Wah, cukup menarik ya jawaban dari dua wanita ini, berbeda banget ya teman-teman, panjang dan pendek. Kita lanjut pertanyaan terakhir. Dari teman-teman, jawab cepat saja ya. Teman-teman jawab resiko tinggi tapi return tinggi atau resiko rendah tapi return rendah? Unut. Mana ya dulunya? Oke. Coba sweet aja deh, sweet. Oke. Tuh, 2, 3. Oke, Unut. Oke. Kalau dari aku high return high risk Kak. Oke, kenapa? Karena mungkin aku mengenali diriku sebagai seorang yang nggak apa-apa nih untuk mengambil sesuatu yang besar, walaupun resikonya besar karena opportunity-nya juga besar gitu. Oke. Kalau dari G, Mas, Kalau aku sih Kak, risiko rendah terus return rendah. kenapa? Karena aku sudah tahu sih profil risiko aku tuh kan nggak bisa yang kayak rugi banyak tuh, aduh nggak bisa stres gitu. Stres ya? Iya, jadi udah yang itu. Definisi Gen Z banget ya, ketika dapat tekanan langsung stres Kan banget ya. Gen Z juga kok. Gen Z ya, wah lupa nih. Nah, ternyata itu adalah pertanyaan terakhir kita di mini game kali ini. Seru nggak kira-kira mini game? Banget sih Kak. Seru banget ya. Nah, kayak kita bakal, buat Sobat Cuan, untuk di episode selanjutnya, kalau ada pertanyaan atau pilihan buat para bintang tamu kita, bisa nih komen di kolom komentar pertanyaan apa untuk mini games kita kali ini. Nah, kira-kira demikian aja episode kedua dari Investasio KSPM FEB Unut. Terima kasih banyak kepada Kak G Mas dan juga Kak Lina sudah menjadi bintang tamu kita pada episode kedua kita kali ini yang membahas tentang boncos teman-teman. Nah, mungkin teman-teman jika ada pertanyaan dan lain sebagainya bisa kita bahas di episode selanjutnya. Dan buat teman-teman semua, gimana Lina? Gak Mas? Minum dulu sih Kak. Kan kita membahas nih seputaran investasi. Nah, kalau kita mau beli saham itu tuh kita tuh harus punya namanya rekening efek. Oke. Nah, udah buka belum rekening efek? Udah dong. Udah. Jadi buat temen-temen nih yang belum buka rekening efek dan bingung mau buka di mana, jadi kalian bisa banget datang ke Galeri Investasi KSPM FEB Unut yang ada di kampus Sudirman. Dan kalian juga, atau nggak kalian juga bisa bertanya dulu ke admin Instagram @KSPM FEB Unut. Nah terus kalau udah tanya-tanya tuh kalian bisa deh untuk buka rekening efeknya gitu. So kita tunggu ya kedatangan kalian dan para investor baru. Yeay. Oke. Nah, pasti Sobat Cuan di rumah tuh penasaran ya? Kalau kita ngebuka rekening efek di KSPM FEB Unut, gimana sih caranya, Kak? Itu tuh gampang banget Kak. Jadi kan pertama kalau mau tanya dulu bisa DM Instagram @KSPM FEB Unut.
Nah setelah itu kalian bakalan dikirim tuh kontak dari adminnya. Nah kan ntar chat deh di chat adminnya, kemudian pasti bakalan dikirimin PDF tutorial pembukaan rekeningnya. Oke, cukup mudah ya teman-teman. Jadi jangan ragu, jangan segan, bukalah akun rekening efek di KSPM FEB Unut. Benar. Insight-nya sangat-sangat bagus ya kak. Oke, dari aku sendiri, terakhir nih teman-teman, jangan lupa untuk stay tune terus di Investasio KSPM FEB Unut, karena nggak cuma episode kali ini aja nih yang menarik, next episode bakal lebih jauh menarik lagi. Dan mungkin kalian ada request nih, materi apa sih yang harus kita bahas di episode Investasio. Jadi kalian bisa request melalui akun Instagram kita, lalu klik link yang ada di bio kita. So, terima kasih banyak kepada Gekmas dan juga Lina udah main-main ke Investasio KSPM FEB Unut. Jangan kapok apa ya untuk main kesini lagi. Nah, Sobat Cuan di rumah, terima kasih sudah menonton episode kedua Investasio KSPM FEB Unut. Nah, untuk menutup episode kedua kali ini, aku ada sedikit pantun. Nanti ketika aku ngomong pantun, teman-teman jawab cakep. Nah, pantunnya adalah beli Mario meracik ramuan, Cakep. khasiatnya sudah terjamin. Cakep. Terima kasih Sobat Cuan, sampai jumpa di episode lain. Yeay. Nah, sampai jumpa di Investasio KSPM FEB Unut selanjutnya. Investasio, show, merdeka. Sinergi dalam resiliensi. Salam cuan.